Selamat datang di podcast Smart Governance Talk. Di podcast ini, kita tidak hanya membahas teori tentang tata kelola pemerintahan yang baik, kita akan membicarakan sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita di dunia pelayanan kesehatan. Karena seringkali nih, kita nggak sadar bahwa di balik pelayanan yang cepat, tertib, dan nyaman bagi pasien, ada sistem tata kelola yang bekerja dengan baik di belakangnya. Nah, di episode kali ini, kita akan mengupasnya bersama dari berbagai sudut pandang. Saya ditemani oleh 4 narasumber yang masing-masing punya pengalaman berbeda di lapangan. Kita kenalan dulu ya. Yang pertama ada Pak Diki, Kepala Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi Rumah Sakit. Halo Pak Diki. Halo, Manila. Yang kedua ada Dr. Leli sebagai dokter penanggung jawab pelayanan medis. Halo Dr. Leli. Halo, salam sehat. Yang ketiga ada Ibu Verina sebagai Kepala Instalasi Laboratorium. Halo Ibu Verina. Halo, salam sehat. Salam sehat. Dan yang terakhir ada Ibu Desi sebagai Analis SDM Aparatur. Halo Ibu Desi. Halo Kak Mila. Narasumber hari ini keren-keren sekali ya. Oke, langsung kita mulai aja nih. Saya udah nggak sabar untuk mulai podcastnya. Pak Diki nih, saya pernah dengar kalau dulu proses koordinasi antar unit rumah sakit itu sering memakan waktu lama, terutama soal data pasien. Tapi sekarang jauh lebih cepat. Apa sih yang sebenarnya berubah? Sebenarnya yang berubah itu bukan hanya teknologinya, tapi cara kita bekerja itu juga harus berubah. Sekarang kita mulai menerapkan sistem informasi yang terintegrasi. Jadi begitu pasien daftar, datanya bisa langsung diakses oleh dokter, oleh perawat, bahkan oleh laboratorium secara real time. Oke, menarik sekali ya Pak yang disampaikan oleh Pak Diki. Jadi sebenarnya transformasi ini terjadi bukan hanya soal teknologi ya, tetapi juga bagaimana perubahan cara kerja di dalam organisasi. Nah, kalau dari Dr. Eli sendiri nih, gimana? Yang secara langsung menangani pasien, perubahan itu terasa juga nggak? Menurutku cukup sangat terasa ya. Dulu kita tuh sering banget nunggu hasil pemeriksaan cukup lama karena prosesnya itu berlapis-lapis. Kalau sekarang koordinasinya tuh jauh lebih cepat karena datanya udah saling terhubung. Tapi menurutku sih kunci keberhasilannya bukan hanya dari sistem digital ya. Ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu kepercayaan sama komunikasi antar profesi. Dokter, perawat, staf laboratorium dan administrasi harus saling memahami peran masing-masing. Nah, Dok, dari pengalaman di lapangan, gimana sih cara membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik antar profesi? Menurut aku kuncinya itu adalah komunikasi yang rutin dan saling menghargai peran antar masing-masing profesi ya. Di unit kerja aku misalnya nih, ada kebiasaan berdiskusi singkat ketika kalau misalnya ada kasus atau kendala pelayanan. Jadi dokter, perawat, laboratorium itu bisa saling menyamakan pemahaman gitu. Nah, kebiasaan sederhana itu ternyata cukup efektif buat ngebangun kepercayaan. Ibu Verina sebagai Kepala Instalasi Laboratorium nih, terkait teknologi yang sebelumnya disampaikan oleh Dr. Leli, gimana sih cara menjaga agar praktik yang baik seperti ini nggak hanya berjalan di satu unit aja? Itu memang tantangan yang sering kami hadapi. Biasanya, ketika suatu unit itu berhasil melakukan inovasi atau menemukan cara kerja yang lebih efektif, unit kerja lain itu tentu tertarik untuk menirunya. Tapi dalam praktek, tidak selalu langsung berhasil. Karena setiap unit itu kan punya kondisi, sumber daya, dan alur kerja yang berbeda. Karena itu, kami mencoba menggunakan dua pendekatan. Yang pertama itu, kami rutin membagikan pengalaman praktik, baik melalui forum internal per rumah sakit. Terus pendekatan yang kedua itu adalah pendampingan antar unit. Baik, Ibu Verina. Nah, menurut Bu Verina sendiri, sejauh ini gimana sih atau apa dampak yang paling terasa dari pendekatan ini terhadap pelayanan kepada pasien? Iya Mbak, dampak yang paling terasa itu tentu kecepatan dan ketepatan pelayanan ya. Dengan sistem kerja yang lebih terintegrasi dan praktik baik mulai diadopsi oleh beberapa unit, proses pemeriksaan di laborat bisa berjalan lebih efisien. Hasil pemeriksaan juga dapat lebih cepat diterima oleh dokter sehingga keputusan terapi untuk pasien bisa diambil lebih cepat. Akhirnya, yang paling diuntungkan adalah pasien karena pelayanan menjadi lebih responsif dan terkoordinasi. Kalau dari Bu Desi, sebagai analis SDM aparatur, dari perspektif manajemen ASN nih, seringkali masalah tata kelola justru muncul dari dalam organisasi sendiri. Biasanya apa sih penyebabnya? Sebenarnya yang paling sering tuh bukan kurang aturan ya Kak, tapi ketidakkonsistenan dalam menjalankan sistem. Misalnya nih dalam manajemen ASN kita mengenal sistem merit. Sistem merit itu penempatan pegawai berdasarkan kompetensi. Namun dalam prakteknya kadang itu ada pegawai yang ditempatkan tidak sesuai keahliannya. Jadi akibatnya itu proses kerja menjadi tidak optimal gitu. Selain itu juga ada faktor kurangnya pengembangan kompetensi ASN. Padahal pelayanan kesehatan itu terus berkembang dan menuntut adaptasi. Jika organisasi tidak berinvestasi pada peningkatan kapasitas SDM, maka inovasi itu akan sulit berjalan sih Kak.
begitu Kak. Oke, terima kasih ya Bu Desi, jawaban yang bagus sekali ya. Jadi pada praktiknya masih banyak ya pegawai yang tidak ditempatkan sesuai keahlian. Iya. Kita lanjut ke Dokter Eli ya. Kalau di Dokter Eli gimana nih? Apakah situasi seperti itu juga terasa di pelayanan? Jujur pernah ya. Misal nih, ketika koordinasi antar unit itu nggak jelas atau keputusan dari administrasinya itu terlalu lama di pelayanan kesehatan, itu keterlambatan kecil aja bisa berdampak besar. Itulah sebabnya penting untuk memastikan bahwa alur kerja itu jelas dan setiap orang memahami tanggung jawabnya masing-masing. Baik. Nah, kalau kita belajar dari pengalaman tadi, sebenarnya apa sih langkah terbaik untuk mencegah kegagalan tata kelola? Saya mulai dari Pak Diki. Silakan Pak Diki. Oke. Menurut saya, transparansi data menjadi kunci penting dalam tata kelola yang baik. Ketika setiap unit memiliki akses terhadap informasi yang sama dan dapat melihat data secara real time, potensi terjadinya miskomunikasi bisa jauh berkurang. Dengan keterbukaan data seperti ini, koordinasi antar unit menjadi lebih mudah. Setiap pihak bisa memahami situasi yang sedang terjadi saat ini, mengambil keputusan berdasarkan data yang sama, dan tidak perlu lagi menunggu informasi yang terlambat atau tidak lengkap. Sehingga pada akhirnya, transparansi bukan hanya soal membuka data, tetapi memastikan bahwa informasi tersebut bisa diakses, bisa dipahami, dan dimanfaatkan bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Baik, terima kasih ya Pak Diki. Ya, silakan Bu Verina. Ya, izin menambahkan ya Pak Diki ya. Saya menambahkan satu hal aja nih, budaya evaluasi. Organisasi itu harus berani mengevaluasi diri. Setiap masalah jangan dianggap sebagai kesalahan individu, tetapi sebagai kesempatan memperbaiki sistem. Baik, terima kasih Bu Verina. Kalau dari Dokter Eli gimana Dok? Silakan. Kalau menurut saya, organisasi itu perlu memastikan bahwa penempatan pegawai itu benar-benar sesuai dengan kompetisinya masing-masing. Kompetensi ya, maksud saya yang dimiliki dari masing-masing orang tersebut. Dengan begitu, setiap orang bisa bekerja secara optimal di bidangnya. Baik. Kalau terakhir dari Ibu Desi, gimana Ibu Desi? Kalau dari saya ya Kak, penting adanya pengembangan karir yang didorong secara objektif dan berbasis kinerja, sehingga pegawai merasa bahwa kerja keras dan kontribusinya itu dihargai secara adil. Tidak kalah penting juga nih Kak, pembinaan terhadap nilai-nilai profesionalisme dan integritas terus dilakukan, karena hal tersebut itu menjadi fondasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan pendekatan ini, ASN itu tidak hanya menjalankan tugas administrasi semata, tapi juga mampu menjadi bagian dari solusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Gitu Kak. Oke, terima kasih ya. Wah, berbobot sekali nih dari obrolan hari ini. Kita jadi belajar bahwa smart governance di sektor kesehatan itu bukan hanya soal teknologi atau kebijakan, tapi juga lahir dari kolaborasi antar profesi, sistem kerja yang transparan, dan manajemen ASN yang profesional. Ketika praktik baik dijaga dan kegagalan dijadikan pembelajaran, pelayanan kesehatan bisa terus berkembang. Oke, mungkin sekian ya podcast hari ini. Saya sangat senang bisa bertemu dengan para narasumber yang hebat ini. Terima kasih sudah berbagi cerita hari ini. Sampai jumpa, kita ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye.